Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya, Ibu. Oke, yang pertama Haifa Anbar Fadilah. Hadir, Bu. Hadir. Resti Niken Fauzia. Hadir, Bu. Hadir. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, gimana? Udah pada siap? Siap, Bu. Siap ya belajar fisika. Nah, hari ini kita bakal belajar materi, melanjutkan materi yang kemarin. Masih bab gerak lurus. Oke. Nah, gerak lurus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada GLB. Yang kedua ada GLBB. Oke. Langsung ke sini, Ibu mau sedikit mau menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, boleh hapus dulu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama itu dapat menganalisis besaran yang ada di GLB dan GLBB. Yang kedua, dapat menganalisis gerak jatuh bebas dan gerak vertikal atas. Yang ketiga, dapat menjelaskan grafik dengan cara kecepatan hubungan grafik pada GLB dan GLBB. Keempat, dapat melakukan percobaan sederhana pada seri GLB dan GLBB. Nah, tujuannya kita bakal mengetahui besaran-besaran di GLB dan GLBB, kemudian menganalisis gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, terus kemudian grafik hubungan pada GLB dan GLBB, kemudian melakukan percobaan sederhana. Oke. Nah, langsung aja ya.
Oke, langsung aja. Tadi kan gerak lurus itu kan dibagi menjadi dua, GLB dan GLBB. Nah, sebelumnya itu kan kita udah belajar, Ibu mau review sedikit ya. Sebelumnya kan kita belajar tentang apa, masih ingat gak? Jarak, terus perpindahan, terus Kelanjutan dan kecepatan. kelajuan dan kecepatan, dan terakhir Kecepatan. kecepatan. Nah, besaran-besaran yang kemarin kita pelajari itu termasuk besaran-besaran itu ada di dalam GLB dan GLBB. Ya, sekarang pengertian dari GLB ada yang tahu? GLB merupakan gerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan tetap, Bu. Ya, betul, gerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, berarti V-nya tetap. Kemarin kita belajar kecepatannya. Jadi kalau kecepatannya tetap, A-nya 0 ya. Kecepatannya 0. Kenapa? Karena kecepatan itu kan perubahan dari kecepatan. Kalau kecepatannya tetap, berarti kecepatannya 0. Nah, sekarang GLBB. GLBB adalah gerak benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara beraturan. Oke, gerak benda dalam lintasan lurus dengan Kecepatan berubah kecepatan berubah secara beraturan. Nah, berarti yang kalau ini berarti yang tetap itu apa? A-nya ya. A-nya tetap. Oke. Nah, rumus mencari kecepatan di GLB rumusnya V sama dengan S per T. Kalau di GLBB itu VT sama dengan V0 T V0 T kan? V0 plus AT ya. Ya. Oke, ini rumus biasanya. Terus kalau misalnya mencari jarak, kalau di GLBB mencari jarak itu ST sama dengan S0 GLBB, Bu. Oh, GLBB. Enggak, yang GLB. Yang GLB. ST sama dengan S0 plus VT. 0 plus VT. Kalau di GLBB berarti S. T sama dengan S0 plus V0 T plus sama AT kuadrat. Oke, sini keterangannya. V tadi kecepatan. Satuannya apa? Meter per sekon. Kemudian S jarak untuk ya. Satuannya meter. T satuannya sama ya. Ini yang beda itu A-nya ya. A itu kecepatan. Kalau V0 itu jarak awalnya ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang mau nanya? Ada yang ingin bertanya nggak? Saya. Nah, itu saya berbagi kertas. Sekarang grafiknya ya. Sekarang grafik. Oke, nah ini hubungan
hubungan antara grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Kayak kalau di modul yang ibu kasih, gimana gambarnya? Lurus ya? Kenapa lurus? Ada yang tahu? Karena tetap, Bu. Karena tetap, iya betul. Karena kecepatannya tetap ya, jadi dia di detik berapapun kecepatannya akan tetap atau sama. Sekarang yang GLD, grafik hubungan antara waktu dan meter per second kuadrat. Nah, kalau ini gimana grafiknya? Sama ya? Sama lurus. Kenapa sama? Kenapa lurus sama? Karena A-nya tetap. Jadi di waktu berapapun percepatannya akan tetap. Oke. Bagus ya. Nah, sekarang kita lanjut ke untuk contoh soal. Contoh soalnya bisa dibaca ya. Apa mau coba aja satu kali ya contoh soal? Ya. Yang GLB aja. Contoh. Ya, gampang kan yang GLB. Oke, di buku. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan sejauh 100 meter dalam waktu 20 sekon. Kecepatan mobil tersebut adalah. Oke, berarti yang diketahui tadi apa? Jaraknya? Jaraknya berapa? 100 meter. 100 meter. Kemudian waktunya? Waktunya 20 sekon. 20 sekon. Yang ditanyakan? V. Ya, V. Kecepatan. V. Nah, kalau ini gimana rumusnya tadi? V sama V dengan sama dengan S per T. S per T. S-nya 100 meter. 20 sekon sama dengan 5 meter per sekon. Ya, gampang ya. Ya, kalian bisa coba-coba latihan di halaman terakhir itu kan ada soal, nanti bisa dikerjain. Coba-coba di rumah. Oke, sekarang kita lanjut. Oh ya, sebelumnya tadi contoh dari GLB itu udah dijelasin ya. Contoh dari GLB dan GLBB. Misal gini, kalian misal pergi mudik ya, apalagi sekarang gitu ya, pada mudik. Enggak ya, dilarang ya. Dilarang, nggak bisa mudik. Kayak kalian biasanya pergi mudik pakai mobil ya. Kemudian kalau misal yang kalian perginya ke daerah kota kan biasanya lewat tol ya. Nah, ketika kalian lewat tol itu kalian melakukan gerak apa sih? GLB. GLB ya. Kenapa? Karena lintasannya lurus dan tetap kecepatannya. Iya betul, karena kan lurus terus ya, jadinya kecepatannya tetap. Nah, kalau misal kalian pergi ke rumah nenek, kan biasa kalau kampung itu kan di desa-desa atau di gunung-gunung gitu ya. Nah, kalau biasanya jalanannya itu nanjak, belok kan ya. Nah, kalau pas itu kalian itu melakukan gerak apa sih? GLBB. GLBB. Kenapa? Karena berubah kecepatannya berubah. Kecepatannya berubah terus ya. Soalnya kalau pas kalian misal nanjak gitu kan gak mungkin lurus terus kan, apalagi pas kalau ada belokan pasti diperlambat, dipercepat gitu ya. Oke.
Ada yang tahu lagi contoh dari GLB dan GLBB? Ayah, apa lagi? Contoh dari GLB. Contohnya itu mungkin apa ya? Ya, Jatuh dari pohon. ya itu. Terus kalau yang mau ya pokoknya mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap, kecepatan tetap, terus bola yang bergerak dengan kecepatan tetap. Pokoknya yang kecepatan tetap itu GLB. Kalau kecepatan tetap itu GLBB. Nah, sekarang kita masuk ke gerak yang selanjutnya, gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke Vertikal ke bawah. ya, vertikal ke bawah itu sama kayak jatuh bebas ya. Oke, kalau gerak jatuh bebas itu berarti gerak yang apa? Yang jauh. Kalau jatuh berarti gerak yang mendekati Yang jatuh yang bebas. Oh, ke bawah. ya ke bawah. Yang mendekati Gravitasi ya. Nah, berarti kalau misal menggerak Ibu mau nanya deh. Kalau gravitasi itu arahnya ke mana? ke bawah. Ke bawah. Ke bawah benar. Benar ke bawah. Iya. Atas. Ke bawah. Ke bawah iya, cuman lebih tepatnya ya. Misal ini tanah ya. Misal ada pohon. Dia ada apel jatuh. Iya, ke bawah. Tapi lebih tepatnya itu gravitasi itu menuju ke pusat bumi. Iya, pusat bumi itu ada di bawah benar. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gitu ya, apa arah gravitasi itu kemana? Itu lebih tepatnya ke pusat bumi, bukan ke bawah ya. Nah, berarti kalau tadi kalau ke pusat bumi, kalau jatuh bebas berarti kan ke pusat bumi ya. Iya. Berarti itu dia mendekati atau menjauhi gravitasi? Mendekati. Berarti Plus. gravitasinya plus. Kalau vertikal ke atas, yang kita lempar ya menjauhi, berarti minus. Ya, rumusnya kalau gerak jatuh bebas, rumusnya artinya sama dengan H0 plus V0T plus setengah GT kuadrat. Kalau yang vertikal ke atas berarti minus ya, apanya minus? Ininya ya, yang gravitasinya minus. HT sama dengan H0 plus V0T min setengah GT kuadrat. Oke, ini jaraknya ya, jarak. Kemudian kecepatannya PT sama dengan V0 plus GT. Kalau yang ini berarti V0 minus GT. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham, Bu. Oke, untuk materi ini kita selesai. Nah, Ibu bakal melakukan, bakal bagi kalian kelompok ya, satu kelompok 2 orang. Kita bakal melakukan percobaan sederhana tentang GLB dan GLBB. Nah, Ibu kasih. Udah. Ibu kasih ya, ini kalian bisa baca. Oke, perlu dijelasin. Oke, nah di situ kan ada tujuannya, ada alat bahannya, ada alat kerjanya. Nah, kalian diskusikan sama teman. Nah, Ibu ya ada alat peraganya ini ya. Nah, kalau ini itu lintasan untuk benda yang ber GLBB. Kalau yang lurus ini berarti yang GLB. Nanti kalian diminta untuk menentukan kecepatan dan percepatannya. Itu ada tabelnya di situ ya. Nanti kalian isi, kemudian nanti ada analisis datanya. Kemudian nanti kalian
diskusikan dan presentasikan secara singkat di depan. Paham? Nah, Ibu kasih waktu berarti ya 10 sampai 15 menit ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik, karena waktunya udah habis. Gimana, udah selesai diskusinya? Udah, Bu. Udah. Nah, kalau udah selesai, silakan presentasi di depan. Siapa duluan? Ayo, ya. Dengan kelompok pertama, maju. Gue juga. Tadi sudah merah kan? Ada yang sudah merah? Sekarang jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Haifa, dan Lesti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan dari praktikum pada materi GLB dan GLBB. Nah, pada percobaan GLBB ini maka pada semakin panjangnya jarak lintasan dan semakin besarnya waktu, maka kecepatannya itu semakin kecil. Sedangkan pada percobaan GLBB semakin panjang jarak lintasan dan semakin besar waktu, maka kecepatan dan percepatannya itu semakin kecil. Nah, setelah disimpulkan, maka dapat dilihat dari grafik yang akan digambarkan oleh Lesti. Nah, berikut ini hasil dari
percobaan GLB dan GLBB. Karena GLBB ini kan semakin panjang jarak lintasan dan semakin besar juga waktunya, maka kecepatannya semakin kecil. Nah, untuk GLBB ini semakin panjang jarak lintasan, waktunya semakin besar dan kecepatannya itu semakin kecil. Jadi kakek tepuk tangan dulu dong. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Bila banyak kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Gimana tadi, udah ada gambaran ya untuk apa materi GLB dan GLBB. Oke, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Nah, ibu bakal kasih sebentar buat apa namanya, buat sebelum kita tutup ya, ibu kasih soal sebentar, nanti kalian kerjakan. Nah, nanti buat mengetahui apakah kalian paham pada materi ini atau enggak ya. Ya, ibu kasih waktu 3 menit. Udah Bu, gimana waktunya udah habis? Gimana udah selesai? Udah. Nah, coba dulu. Ya, ibu nilai sebentar. Ya, kayak ibu sebutin ya. Alhamdulillah ya, kalian rata-rata udah pada paham mengenai materi GLB dan GLBB. Rata-rata nilainya itu 90 dan 95. Ya, alhamdulillah kalian udah paham tentang materi ini. Oke. Jadi kesimpulan dari GLB dan GLBB itu tadi kan, kalau GLB itu kan gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya itu konstan. Sedangkan GLBB itu gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya berubah-ubah, yang artinya kecepatannya konstan. Ya, mungkin itu aja untuk penutup. Buat oleh-oleh, ibu kasih tugas, kalian kerjakan di LKS halaman 30 nomor 1-3. Ya. Mungkin sekian untuk hari ini, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.